Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 10. Kita lanjutkan pembahasan kita gerak harmonik sederhana bab 11 yang diambilkan dari buku saya. Part terakhir ya, part 5. Ada 5 soal atau 4 soal, kita lihat saja ya. Nah, kita akan mulai dari nomor 7. Kemarin kita lewat nomor 7 ini ya. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana dengan kecepatan 5 cm per sekon setelah 3 sekon melalui titik seimbangnya. Ya, jadi kalimat pertama, taruhlah dia bergeraknya begini ya, horizontal. Ini O, ini titik seimbang. Ya. Nah, karena di sini sembarang ya kita anggap aja ini tidak T sama dengan 0. Jadi ini pada T sama dengan T lah. Jadi kita ambil T sama dengan T sehingga persamaannya adalah persamaan umum ya. Y sama dengan A sinus omega T tambah theta 0 ya. Jadi kita tidak anggap di titik seimbang ini T-nya 0, tapi T. Jadi secara umum ini kan. Nah, 3 sekon setelah melalui titik seimbang, taruhlah dia di titik P. Ya. Berarti di sini T-nya T plus 3. Karena 3 sekon setelah titik seimbang. Jadi kalau secara umum T plus 3. Kecepatannya 5 cm per sekon. 5 cm per sekon tuh bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kita nggak tahu kan. Jadi dia bisa ke kanan, dia bisa juga ke kiri. Yang jelas besarnya kecepatan di P itu adalah 5 cm per sekon. Nah itu. Ya karena itu kan nanti kalau ada jawaban negatif, itu masalahnya kita nggak tahu arahnya. Jadi nanti kalaupun ada negatif kita positifkan ya. Jika periode 9 sekon, jadi periode itu 9 sekon. Maksudnya periode ini kalau di sini itu adalah omega. Kalau untuk menghitung sudut ini, kita perlu omega kan. Jadi omega itu akan sama dengan 2pi per T. 2pi per 9. Oke. Tentu kalau Anda mau tahu satuannya radian per sekon. Nah, sekarang yang ditanya, kecepatan partikel saat melewat posisi seimbang. Jadi justru yang ditanya itu berapa kecepatan di sini ya? Berapa kecepatan di posisi seimbang ini yang ditanya. Ya. Yaitu kecepatan waktu T-nya sama dengan T, ya, kecepatan waktu T-nya sama dengan T. Kita ambil umum ya. Kita tidak ambil T di sini 0, enggak. Kita harus pakai persamaan umum. Walaupun boleh juga kita ambil T-nya 0, di sini T-nya 3. Kan gitu kan? Kalau T ini kita ambil 0, di sini 0, di sini 3. Tapi kita ambil umum saja. Oke, berapa kecepatan di O ini? Nah, seperti Anda tahu, ini X ya. Bisa X, bisa Y. Kita biasanya anggap X. Nah, pertama, kita titik seimbang itu X-nya 0. Ya, kalau di titik seimbang jelas X-nya 0. Karena kan posisi diukur dari titik seimbang. Dan itu terjadi waktu T-nya T. Ya. Jadi kita masukkan dulu ini. Ya. Waktu T sama dengan T. Ya, masukkan ke persamaan simpangan ini. X-nya 0 kan? Karena posisi seimbang kan? Waktu T sama dengan T itu kan posisi seimbang. Ya, jadi ini 0 sama dengan amplitudo sinus omega T tambah theta 0. Nah, Anda sudah tahu di sini berarti sinusnya 0 karena ini amplitudo nggak mungkin 0 ya, berarti harga ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, Anda sudah tahu sinus harganya 0 tuh kalau di kuadran 1 itu 0 ya, 0 itu kuadran 1. Nah, ini yang akan kita pakai, tapi sebetulnya ada lagi satu nilai itu kalau di kuadran 2 juga dia positif kan, jadi bisa aja omega theta tambah theta 0 sama dengan pi itu. Ya, jadi bisa pi, bisa 0. Makanya nanti kalau ini menghasilkan negatif, berarti ini akan menghasilkan positif. Sementara jawabannya positif, ya udah di harga mutlak aja. Kita akan pakai yang ini aja. Oke. Omega theta ditambah theta 0 itu sama dengan 0. Oke. Selesai ya. Kita sudah olah yang di P. Sekarang kita olah pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Kecepatan waktu T sama dengan T di posisi seimbang. Ya. Ya, betul. Oh, yang ini pertama sudah. Sekarang kita olah yang VP ini.
Waktu T-nya sama dengan T plus 3. Ya, jadi 3 sekon setelah melalui titik seimbang. Ini di titik P. Ya, di titik P. Tetapi yang diketahuinya kecepatan, bukan simpangan. Ya, Anda sudah tahu kecepatan itu turunan pertama dari simpangan. Jadi kita cari dulu dx per dt. Gitu. Nah, sudah Anda tahu kan kalau turunan dari sin cos. Yang jelas ini kalau turunan dari sin itu cos. Cos omega t tambah theta 0. Ya. Tapi t-nya harus kita ganti t plus 3 ya. Jadi t ini nanti kita ganti t plus 3 nanti. Ya. Ini kan baru turunan dulu, belum memasukkan. Kemudian karena di sini ada t, maka omeganya bisa pindah ke depan. Dan dia dikalikan dengan a. Jadi a kali omega. Nah, itu kemarin. Nah, ini yang kita sebut kecepatan maksimum. Inilah persamaan kecepatannya. Persamaan kecepatan ini Vt. Ya, kecepatan sesaat ini. A omega cos omega t ditambah theta 0. Ya. Tapi di sini di titik P ini T-nya T plus 3. Ya, T ini T plus 3. Ya. Ya. Jadi V di P yang diketahui itu yaitu 5. Itu adalah V waktu T-nya sama dengan T plus 3. Jadi dimasukkan di sini ya. Ganti T plus 3. Jadi ini akan sama dengan A omega cos omega, T-nya diganti dengan T plus 3 ya. T plus 3 ditambah theta 0. Seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita kalikan, ya kita kalikan ini. Ya, omega T tambah 3 omega. 3 omeganya kita dulukan ya. Jadi omega kali 3 kita dulukan. Terus ini omega T ditambah theta 0. Nah, seperti ini. Tapi kita tahu omega T tambah theta 0 ini sudah kita dapat. Ini nih. Nah, ini. Ini. Ya, 0 atau pi, kita ambil yang 0 aja. Ya, jadi omega T tambah theta 0, 0. Supaya gampang. Ini 0 ini. Nah, jadi kita dapat V di P ini adalah A omega cos 3 omega tambah 0. Ya. Jadi kita dapat Vp adalah sama dengan A omega cos 3 omega tambah 0. Nah, kemudian kita hitung 3 omega ini. Omega tadi kita udah dapat ini. Ini omega 2pi per 9. Ya, jadi kalau kita klat, di sini aja ya. Kita klat aja ya. 3 omega. 3 omega berarti 3 kali 2pi per 9. Nah, 2pi per 9. Ya. 2pi itu kan 360 ya. Ya kan gitu kan ya. 360 dibagi 9, 40. Berarti ini 120. Nah, 120 ya. Jadi ini A omega cosinus 120. Nah, Anda sudah tahu cosinus 120 itu di kuadran 2 kan, kalau harus dibawa ke kuadran pertama, tapi cos negatif. Ini min cos 60. Ya, dan min cos 60 itu min setengah. Jadi ini tuh min setengah. Jadi A omega kali min setengah. Nah, ini nilainya harus sama dengan kecepatan di P5. Gitu. Nah, sekarang yang ditanya apa? Kecepatan partikel saat melewati posisi seimbang. Nah, yang ditanya kecepatan di O. Di sini ya. Kecepatan di O. Di O itu T-nya sama dengan T. Nah, kita masukin ke persamaan umum. Persamaan umum kita kan ini. Ya, setelah kita turunkan tadi ya. A omega cosinus T-nya kita ganti T karena di posisi seimbang kan ini. Ini posisi seimbang. T-nya sama dengan T. Jadi tetap jadi omega T tambah theta 0. Nah, sedangkan omega theta tambah theta 0 sudah kita dapat tadi 0. Bisa 0, bisa pi kan? Kita anggap aja 0. Ini 0, jadi cosinus 0 derajat. Ya. Amplitudenya diketahui ya? Amplitudo.
Enggak apa-apa. Kan ini yang ditanya, di sini ada A omega. Jadi udah langsung ini A omega. Ini bisa kita dapat dari sini A omega. Dari kecepatan waktu di P. Di sini kita dapat A omega itu berapa? Min 10. Nah, berarti A omega ini bisa kita ganti min 10. Nah, min 10 cos 0. Cos 0 itu 1 kan? Jadi ini min 10 cm per sekon. Nah ini. Ya. Min itu artinya ke kiri dia. Ya, tapi kenapa di sini jawabannya plus? Ya karena dia ngambil yang pi. Kan tadi kita udah bilang, omega theta T tambah theta 0 itu bisa 0, bisa pi. Nah, kalau Anda ambil pi, cos pi itu min 1. Jadi min 1 kali min 10. Ya, jadi itu yang saya bilang di titik P ini, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, kita nggak tahu. Ya, kebetulan di sini jawabannya ke kanan. Tapi bedanya cuma di harga mutlak. Jadi nggak perlu dihitung lagi. Ya, diambil nilai positifnya saja. Oke, itulah soal nomor 7. Semoga bisa Anda pahami. Jadi kita pakai persamaan umum. Ya. Itu kalau kita ngerti ya. Kemudian nomor 13, Anda disuruh membaca grafik antara percepatan dan simpangan. Jadi ini tuh simpangan. 0,02 itu berarti simpangan. 2,42 ini percepatan. Ya. Yang ditanya adalah frekuensi getaran. Nah, Anda sudah tahu hubungan antara A dan X, sudah tahu Anda kan? A itu adalah min omega kuadrat X. Ya. A itu kan percepatan gerak harmonik sederhana. Min omega kuadrat X. Kalau gayanya sudah kan, gaya pemuli kemarin. Min M, kasih massa aja kan. Nah gitu. Jadi tinggal Anda baca. Kalau Anda ambil X-nya 0,02 ya, kalau Anda ambil X-nya 0,02 meter ya. Berapa ininya? A-nya. A-nya ini. Ya kan ini A. A-nya kita dapat min 2,42. Ya. Memang harus berlawanan kan? Meter per sekon kuadrat. Udah masukkan ke sini. Maka Anda akan dapat omega. Ya. Jadi A-nya ini. Min 2,42 sama dengan min omega kuadrat X-nya ini. 0,02. Ya, Anda bisa lihat. Ini bisa dicoret minnya. Ya. Maka Anda akan dapat omega kuadrat. Ya, 2,42 dibagi 0,02. Ya, dikalikan 100, ini 242, dikalikan 100, ini penyebut 2. Sehingga hasilnya 121. Anda sudah tahu kalau omega kuadrat 121, maka omeganya akar 121, 11. Ya, 11 kali 11, 121. Yang ditanya adalah frekuensi dalam hertz. Omega itu 2πf. Ya. Maka dari sini kita dapat frekuensi linear adalah omega dibagi 2pi. Omeganya 11. Ya. Pi itu 3,14 ya. Jadi ini tuh 6,28. Jawabannya Anda lihat. Ya. 11 bagi 6 bisa nggak 2? Nggak kan? Pasti lebih kecil dari 2 ya. Pasti lebih kecil dari 2. Karena kalau mau 2 aja 12 lebih. Lebih kecil dari 2 itu hanya ada 1. Ini A. Jadi jawabannya pasti A. Nggak perlu Anda hitung. Ya. Multiple choice. 11 dibagi 6 pasti lebih kecil 2. Yang lebih kecil 2 cuma 1 kebetulan. Nah, kalau ada 2 baru kita hitung. Oke. Kita lanjutkan. Oke, kalau nomor 17 ini hanya kesebandingan ya. Sebuah bandul sederhana memiliki periode T dengan panjang tali L. Jadi kalau panjang talinya L, periodenya T. Agar periodenya menjadi setengah T, jadi taruhlah ini T aksen ya. Sekarang menjadi setengah semula. Maka berapa perubahan panjang tali? Tentu panjang talinya akan berubah, bukan L lagi tapi L aksen. Ya, nah L aksen ini berapa L? Itu kan pertanyaannya. Anda sudah tahu T rumusnya periode bandul sederhana adalah 2pi akar L per G. Nah, tentu kalau tidak ada keterangan, percobaan dilakukan pada tempat yang sama sehingga gravitasi tidak berpengaruh. 2pi bilangan tetap. Jadi terlihat di sini bahwa periode hanya sebanding dengan akar L. Gitu, ya. Nah,
Kemudian kalau kita ingin akarnya hilang karena ditanya L kan, maka kita kuadratkan. Berarti T kuadrat sebanding dengan L. Itu. Jadi sekarang Anda bandingkan T kuadrat. T aksen kuadrat, ya toh, dibagi T kuadrat. Ya. Jadi kalau ini T aksen, ini L. Tapi ini kuadrat kan. Ini L aksen. Nah. Sekarang T aksen setengah T. Ya, T aksen setengah T. Berarti kalau T aksen kuadrat kan seperempat T kuadrat. Dibagi T kuadrat. Ini L per L aksen. Nah, kan T kuadrat bisa dicoret. Ya. Sorry, ini L aksen ya. Berbanding lurus, sorry. Ini L aksen, ini yang L. Ini L aksen, ini L yang maaf ya. Ini berbanding lurus kan? Jadi kalau T aksen kuadrat harus L aksen. Kalau T kuadrat harus L. Nah, L aksen ini yang ditanyakan berapa L. Nah, kali silang kan? Ya, tinggal kali silang kan gini. Nah, ini udah habis sisa 1. 1 kali L aksen, L aksen. Ini sudah L, ini seperempat. Jadi seperempat L. Ya. Jadi tambah pendek ya. Kalau karena berbanding lurus. Kalau periodenya berkurang, L juga akan berkurang. Tambah pendek. Seperempat L. Jadi jawabnya C. Sebuah sistem bandul sederhana dan sistem beban pegas. Jadi di sini ada bandul sederhana, di sini ada pegas. Ya. Beban pegas. Ditempatkan dalam sebuah lift. Nah, ditempatkan dalam sebuah lift. Gitu. Nah, biasanya kalau di dalam lift ya pegasnya itu pasti mendatar, gitu. Supaya tidak ada pengaruh gravitasi, jadi dia begini aja kan. Tapi Anda sudah tahu begini juga sama aja, ya. Kemudian di sini biasanya digantung bandul. Nah, ini masanya M, ini juga M, kan gitu. Kedua sistem dibuat bergetar, jadi bandulnya ditarik, ini ditarik, dia dilepaskan gini. Kedua sistem dibuat bergetar, bandul dengan periode TB, jadi bandul ini periodenya waktu ini masih diam ya. Liftnya masih diam. Bandul itu TB, periodenya. Sedangkan pegas TP. Pegas ini TP. Ketika lift bergerak ke atas, nah sekarang liftnya bergerak ke atas. Dipercepat tentu ya. Pada percepatan tetap. Bagaimana TP dan TB? Nah, kalau pegas tidak berubah, pegas kan Anda sudah tahu, pegas itu rumusnya 2pi akar M per K. Di rumus ini tidak ada gravitasi. Yang ada cuma massa beban dan tetapan pegas. Dan tetapan pegas tidak berubah. Ya. Apakah lift ini mau dipercepat ke atas, mau dipercepat ke bawah maupun diam, K tetap. Massa juga tetap. Sehingga periode pegas ini tetap. Jadi TP tetap, periode pegas tetap, ya. Jadi Anda lihat di soal ini, TP dan TB keduanya tidak berubah. Yang tidak berubah sementara adalah TP ya, TP yang tetap ya, tidak berubah. Jadi itu, kalau ini kan keduanya belum tentu. TP dan TB bertambah, ini jelas salah. TP bertambah jelas salah. TP dan TB berkurang jelas salah, karena TP tetap. TP tidak berubah. Nah, ini ada kemungkinan betul. TP berubah salah. Jadi hanya ada 2 jawaban yang mungkin betul ya. A atau D. Karena di A itu TP berubah. Tidak berubah, sorry. Di D juga TP tidak berubah. Sementara di tempat yang lain jawaban B TP bertambah berarti berubah. C TP berkurang berarti berubah. Ini kalau mau cepat gitu ya. E TP berubah jadi salah. Terus secara kualitatif aja Anda sudah tahu bahwa periode bandul dipengaruhi oleh percepatan. Kenapa? Kemarin sudah kan? Kalau bandul dipercepat ke atas, maka akan ada percepatan fiktif ke bawah. Ya, akan ada percepatan fiktif ke bawah. Ya. Jadi A fiktif ini akan sama dengan A, tapi ke bawah. Kemudian di sini ada gravitasi ke bawah juga. Maka rumusnya jadi T sama dengan 2pi akar L per G aksen. Di mana G aksen ini adalah resultan antara
vektor percepatan gravitasi berarah ke bawah, anggap aja positif. Sementara afiktif juga berarah ke bawah. Jadi dua-duanya positif. Sehingga G aksen besarnya cukup besar aja kalau dua-duanya ke bawah kan. Tinggal dijumlah G plus A. Ya. Jadi jelas karena G aksennya beda dengan, kalau tadi kan G, kalau waktu diam mah 2pi akar L per G. Ini waktu diam. Ini berubah kan? Jadi jelas kalau TB itu pasti berubah. Ya nggak perlu Anda tahu berubah, bertambah, berkurang. Ya, yang penting TB berubah. Nah kalau ini apa? TP dan TB keduanya tidak berubah. Ya, kalau T pegas betul tidak berubah. TB salah. Jadi jawabnya jelas D. Ya. Periode pegas tetap tidak dipengaruhi oleh percepatan lift, tapi periode bandul dipengaruhi oleh percepatan lift. Ketika lift bergerak ke atas beda dengan ketika lift bergerak ke bawah, dan beda ketika lift diam. Karena G aksennya. Itu, jadi sudah dapat jawabannya ya, D. Tapi kalau Anda tahu kenapa TB berkurang? Ya, kenapa TB berkurang? Ya Anda lihat aja. T bandul ini ya, ini T bandul. T bandul itu kan berlawanan dengan akar seperg. Ya, berbanding terbalik maksud saya dengan seperg. Tentu di sini G-nya G. Nah, G ya. Nah, sekarang Anda lihat, G-nya berubah, bertambah kan ini. Kalau diam, G-nya G. Kalau dia bergerak ke atas, G plus A. Berarti lebih besar kan? Ya, karena sekarang akan berubah jadi seperg plus A. Ya, jadi tambah besar. Penyebut tambah besar. Kalau penyebut tambah besar, hasilnya akan lebih kecil. Ya, kalau penyebut tambah besar, hasilnya akan lebih kecil. Jadi jelas berkurang. Ya, jadi kalau liftnya dipercepat ke atas, periode bandul akan berkurang. Kalau dipercepat ke bawah, periode bandul akan bertambah. Ya, kalau dia diam atau bergerak lurus beraturan, periode bandul tetap. Karena baik diam maupun bergerak lurus beraturan adalah kerangka acuan inersial. Dalam kerangka acuan inersial, G tetap. Kalau kerangka acuan dipercepat, itu disebut kerangka acuan non-universal. G-nya jadi G aksen. Di mana G aksen adalah resultan antara percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah ditambah percepatan fiktif. Nah, kebetulan di sini percepatan fiktifnya juga ke bawah. Oke, mudah-mudahan Anda pahami. Oke. Sekarang kita ke nomor terakhir, nomor 24, yang mungkin agak sedikit banyak yang kurang bisa, ya. Bendanya ditumpuk, ya. Ini tetapan pegas, ya. Kita baca. Ketika balok 2 kg disimpangkan dan dibebaskan, jadi kalau balok 2 kg, jadi pertama dia hanya balok aja, 2 kg. Ya, ini pegas. Biasa kalau kita tarik, maka pegasnya akan bergetar ya. Kita tarik begini dia akan, ya, gerak harmonik sederhana. Dan di sini tidak ada gesekan, artinya getarannya akan terus berlangsung. Dengan periodenya diketahui pi per 6 sekon. Anda sudah tahu kalau ada periode itu pasti ada omega kan? 2 pi per T. Jadi 2 pi per 6. Jadi 12 nih omeganya. 12 radian per sekon. Gitu. Sudah, dia bergerak harmonis sederhana. Kemudian sebuah balok kecil massa M. Nah, ini ada balok kecil massa M. Ditaruh di atas sini. Ya. Tapi karena kecil, masanya kecil, jauh lebih kecil dari 2 kilo. Jadi massa di sini jauh lebih kecil dari 2 kilo. Maka periode pegas tidak diabaikan, periode pegas tidak dipengaruhi. Ya, Anda sudah tahu kan periode pegas itu 2pi akar M per K. Ya, mestinya kalau massanya nambah kan harusnya 2 plus M. Ya, harusnya. Jadi M-nya itu harusnya 2 plus M. Ya, kalau ada beban lagi. Tapi M ini sangat kecil. Nah, karena sangat kecil, karena M ini jauh lebih kecil dari 2 kg, maka M aksen mendekati M. Jadi diabaikan terhadap periode. Tidak mempengaruhi periode. Jadi omeganya tetap 12. Oke, itu maksudnya ya. Sebuah balok kecil massa M diletakkan di atas balok tersebut
Dan koefisien gesek statik antara kedua balok. Jadi di sini ada koefisien gesek. Ini kan ada bidang, ya di sini ada bidang sentuh. Nah di bidang sentuh ini koefisien geseknya statik ya. Statik artinya apa? Dia paling besar. Tidak boleh dilampaui. Kalau dilampaui maka ini akan terlempar. Mu S sama dengan 0,1. Oke. Amplitudo maksimum getaran harmonik. Jadi ditanya amplitudo getaran maksimum. Jadi simpangan maksimum lah ya. Tapi yang paling besar sebelum masa M meluncur. Sebelum M meluncur. Ya. Artinya apa? Berlaku koefisien gesek statik. Ya. Berarti berlaku gaya gesek statik. Karena gaya statik ini tidak boleh dilampaui. Kalau dilampaui dia akan meluncur. Jadi batasnya adalah F statik. Kemudian di sini ada keterangan, anggap periode tak dipengaruhi oleh perubahan massa kecil n. Itu yang saya bilang tadi ya, massanya sangat kecil. Sehingga bisa dianggap tidak berpengaruh terhadap periode. Berapa X maksimum ini? Ya. Jadi Anda perhatikan ya. Ini bergetar harmonik berarti ada gaya pemulih kan? Taruhlah waktu itu kita tarik. Ya, kalau kita tarik begini ya, atau kita dorong, lebih enak kita dorong lah ya. Kita dorong ke sini. Ketika kita dorong ke sini kan berarti ini kan numpuk begini ya. Ya. Kita anggap aja ini ditekan ya. Apa yang terjadi kalau ini kita tekan? Berarti kan simpangannya ke kanan. Berarti simpangannya ke kanan kan? Maka gaya pemulih akan simpangannya ke kiri. Maka gaya pemulih akan ke kanan. Ya, jadi gaya pemulih itu akan ke kanan. Nah, ya karena kita tinjau aja waktu simpangannya ke kiri. Ini gaya pemulih. Nah, kemudian di sini ada kasar. Anda lihat ya. Ya, kalau kita gini kan gini. Ya. Ketika yang bawah ini, ya kan yang bawah ini kan ada gaya. Maka Anda rasakan ini gaya di sini akan digesek. M ini akan digesek ke sana. Ya, ini akan gaya geseknya. Nah, kalau dia nggak bergerak berarti gaya gesek statik. Ya, gaya gesek statik. Nah, supaya dia tidak meluncur, gaya statik harus sama dengan gaya pemulih. Ya, kalau gaya statiknya sama dengan gaya pemulih kan kompak, dua-duanya kan, ya, gaya statik besar sama dengan gaya pemulih. Dua-duanya akan pergi. Nah, tidak ada yang ketinggalan. Ya, karena itu dia maksimum. Tapi kalau nanti gaya pemulih ini lebih besar, maka ini akan turun. Akhirnya ini akan turun ke bawah. Loncat. Ya, meluncur ke kiri kalau ini lebih besar. Ya, kalau gaya pemulih lebih besar, dia akan meluncur ke kiri. Kalau gaya pemulih lebih kecil nggak mungkin karena dia kalau gaya statik ini akan mengikuti gaya pemulih. Ya, Anda tahu kan gaya statik mengikuti gaya. Ya. Sampai suatu waktu dia mencapai maksimum. Jadi gaya statik di sini gaya statik maksimum. Ya. Kalau gaya pemulihnya masih lebih kecil ya dia ngikuti misalnya ini 5 Newton. Ini misalnya gaya statik ini 10 Newton misalnya. Ini lebih kecil dari 10 Newton. Misalnya 8 Newton ya dia juga 8 Newton. Ya, tidak mungkin dia lebih besar. Tapi batasnya 10. Begitu 10 Newton dilewati, gaya pemulihnya 11 Newton. Maka ini akan bergerak, yang bawah bergerak lebih cepat dari yang atas. Sehingga suatu waktu yang atas ini akan meluncur turun. Ya, jadi supaya tidak meluncur, gaya pemulih harus sama dengan gaya statik. Itu aja ya. Jadi supaya tidak meluncur, gaya pemulih harus sama dengan gaya statik. Ya. Gaya pemulih harus sama dengan gaya statik. Atau gaya statik harus sama dengan gaya pemulih. Inilah kondisi di mana amplitudonya maksimum. Lebih besar dari itu, gaya pemulih akan lebih besar ya. Kalau X-nya lebih besar dari X maksimum, gaya pemulih yang hijau ini lebih besar dari gaya yang merah. Maka ini akan meluncur ke kiri. Oke, sekarang kita tinggal ngitung. Ya. Gaya statik itu apa? Ya, boleh dibolak-balik ya. Karena yang ditanya X maksimum, V pemulihnya di sebelah kiri aja ya. Nah,
Gaya pemuli itu apa? Rumusnya sudah ya. Besarnya saja lah ya. Kita besarnya karena sudah kita samakan kan. Gaya besar pemuli itu kan M omega kuadrat X kan ya. Di sini karena mencapai statik ini X maksimum. Terus gaya gesek statik Anda sudah tahu ya. Mu kali gaya normal. Ya. Mu kali gaya normal. Tapi untuk benda yang atas sana ya. Benda yang atas ini aja ya. Benda yang atas ini aja. Gaya gesek statik di sini bekerja di yang benda yang atas saja. Beratnya kan cuma mg. Ini gaya normal. Jadi gaya normalnya sama dengan mg. Masa benda yang atas ya. Jadi ini akan sama dengan mu s kali massa yang atas yang ini kali gravitasi. Nah, gitu ya. M-nya bisa dicoret. Kemudian yang ditanya X maksimum. Jadi X maksimum sama dengan mu S per omega kuadrat. Nah, makanya kita hitung tadi omega kan 12. Per omega kuadrat berarti 12 kali 12. Mu S harus diketahui. Nih, 0,1 ya. Mu S-nya diketahui 0,1. Nah, tinggal dilihat jawabannya. Tapi ini meter ya. Karena kita sistemnya masih internasional kan, radian per sekon. Omeganya radian per sekon, mu S tidak ada satuan. Berarti X maksimumnya meter. Di sini jawabannya sentimeter kan, berarti dikali 100. Ya, 0,1 kali 100 per 12 kali 12, baru sentimeter. 0,1 kali 100 itu 10 per 12 kali 12. Ya. Ini 6, ini 5. Jadi 5 dibagi 72. Oh, ini omega kuadrat ya. Mu S per... Oh, ini ada G, sorry, makanya salah. Gak ada jawabnya kan. Ini ada mu S kali G. 0,1 kali 10. Gitu. Jadi 0,1 kali 10 itu 1. Jadi ini 1. Ya, jadi sorry salah. Ya, ini kecepatan ngitungnya. Ya. Sorry ini salah ya. Mu S kali G. Ya, mu S 0,1, G 10. Jadi 1 ini. Kemudian dijadikan cm kali 100. Oke. Jadi 100 kalau kita bagi 4 ini 3. Ini bagi 4 25. Jadi 25 dibagi 37. Nah, pasti lebih kecil dari 1 kan? Pasti lebih kecil dari 1. Makanya jawabannya kalau nggak A, B. Nggak mungkin ini. Ini lebih kecil dari 1 pasti. Nah, tinggal Anda lihat. 5 apa 7? 250 bagi 37. Berapa? 5 apa 7? 5 atau 7? 7 ya. Lebih mendekati 7. Karena kalau 7 dia 251. 94, 259. Sementara kalau 5 masih kurang ya. Kalau 5 kan cuma 185. Jadi dia mendekati 7. Jadi jawabnya B. Kalau Anda cukup mengerti itu, tinggal dihitung saja. Oke, demikian apa yang bisa kita buat. Mudah-mudahan bisa Anda pahami gerak harmonik ini dengan part 5 ini. Jika belum, silakan diulang-ulang saja. Ya, karena kalau Anda sering mengulang, konsep itu akhirnya akan melekat di otak Anda. Ya, jadi jangan mudah menyerah kalau tidak memahami. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, bagi ke teman-teman, ya, di-share untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.